Riyadi. Ya, saya. Saya Rikianto. Saya Ilham Taufik. Saya Ihsan Taufik. Saya Iqmal Abdul Lutfi. Selaku kru dari Lekra Group. Hebat. Saya Arya Bagus Cahyana. Nama saya Ginanjar Maulana. Sebutkan nama Anda. Deria Fikri. Kopi. Awal pertemuan Riyadi berjumpa dengan kopi asik. Awalnya saya coba-coba. Awalnya saya suka kopi pas SMP kelas 3. Waktu itu saya suka bergaul dengan orang-orang seni yang rata-rata suka kopi. Yang Serius amat, Pak. yang pertama itu kopinya kopi liong yang gambar naga. Tapi ada di iklan cap beruang. Maksudnya kopi apa nih? Ya maksudnya Minuman kopi. kopi lah. Menurut Bapak gimana? Kopi menurut saya sih teman ya, teman di kala Asik. ya katakanlah gue lagi galau terus lagi apa ya, kopi memang bisa ngobatin lah. Gitu. Bapak kelihatannya temannya ditinggalin teman-temannya ya. Ini kayaknya Mampus aja. sebenarnya rempet tapi hati. Kasih ya Anda. Kopi itu ya membuat kamu waras. Waras. Iya waras. Tadi pertama juga Bapak kayak gitu, Pak. Sudah sepi sekali ya. Iya. Jadi saya itu menyadari bahwa pahitnya kopi itu tidak sepahit hidup saya. Ya. Pahit hidup saya. Pahitnya itu sebelah mana, lebih pahit mana sama lagu Cimlati. Kalau itu Cimlati. rahasia. Pahitnya itu levelnya paling rendah lah. Ya kenapa kopi bikin waras itu kan? Kita ambil contoh aja lah. Gak ada orang ribut gara-gara minum kopi gitu ya. Yang ada kan minum arak gitu, orang ribut gitu ada. Kalau minum kopi kan gak ada gitu. Betul. Sebagai apa di Lekra Kopi? Saya sebagai pemegang, saya sebagai tim keuangan. Keuangan. Siap. Saya sendiri dan saya ketuanya, saya anggotanya. Kopi. Kalau Kopi menurut Isa gimana? Kopi menurut saya sebuah kebebasan. Kebebasan. Ya, kebebasan segi Anda meminum, kebebasan segi Anda memilih, dan ya itu. Ayo ngomong apa? Oke, Jadi lanjut. kalau misalkan kopi nggak bayar, ya berarti bebas gitu. Itu tergantung Anda ngopi di mana. Kalau Anda ngopi di kedai sendiri, ya bebas. Ini ada hubungan dari apa dengan Bapak Riki? Bisa-bisa pakaiannya sama berarti. Apakah ada hubungannya tentang 2021 kan ada pilkada Cianjur? Nah, Jadi wakilnya tuh gimana? soalnya ini rada-rada lipat mutar. sebenarnya ini tidak ada kesengajaan sama sekali. Saya juga tidak menduganya. Kenapa bisa seperti itu? Terkejut. Terkejut sih tidak. Mungkin karena sudah sering kita ngumpul di sini, jadi ada keterikatan batin satu sama lain. Kayaknya seperti itu. Iya. Jadi memang tidak bersaudara tapi ada ikatan batin. Iya kayak Mungkin seperti pernah tidur bareng gitu. Ya, sepertinya pernah. Soalnya kan kalau di Lekra kita pernah tidur bersama bareng-bareng. Oke Bapak Ibu, saya jadi takut. Kopi. Kalau dengar kata kopi, Iqbal bisa menjelaskan secara detail nggak apa sih misalkan antara Iqbal dan kopi? Kopi adalah jalan ninja saya. Adik kandung Ilham Taufik. Anda tampaknya berbeda ya.
apalagi soal cinta. Siap. Asa lebih berhasil dari dalam kopi? Oh, bisa. Karena jodoh itu diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Al-Fatihah. Ya, kopi. Kopi itu nikmat, happy, bikin tenang, nggak bikin gemuk. Pertama kali ini minuman yang paling gue sukain dari ceritain aja kayak gimana tentang kopi. Pertama saya ngopi itu di rumah Derry, John. Waktu itu saya waktu semester 1 kalau nggak salah pertama ngopi di rumah Derry. Waktu itu sih gak suka ngopi. Kalau saya ngopi juga langsung mual-mual gitu beteng teh. Berapa bulan tuh bang? Hah? Berapa bulan ngomong? Oh, hampir 9 bulan melahiran. Pertama ngopi di rumah Derry itu bikin Vietnam drip. Juara ya tau mah. Padahal malah 2. Kayak hiji soalnya. Kopi minuman paling original. Kopi pahit atau kopi manis? Kopi dua-duanya. Manis. Kenapa manis? Karena manis lebih bersahabat rasanya. Cepat OTG mata kembung sudah kopi pakai gula. Kan manis juga nggak harus dari gula pak. Dari apa? Dari tips. Terus saya tanya apa lagi? Iya tadi kopi katanya teman terus apa lagi? Iya, teman selain daripada teman teman manusia ya saya anggap dia adalah teman saya yang nggak pernah mengkhianati saya terus ngobrolin saya di belakang dia nggak bakal Filosofi sekali. Soalnya kalau kopinya di belakang kelihatan. Aiki, tulisan di rumah Aiki 14 Desember 2018. Asli. Waktu tadi. Tulisan. Pendapat Anda mengenai kopi Snoop? Tentang kopi Snoop. Sebenarnya kopi itu soal selera. Kopi Snoop ya memang orang-orang yang terlalu fanatik sama kopi sih. Dimulai dari mungkin perhitungan suhu, terus banyak sampai ke rasa-rasa juga ikut dilibatkan. Seperti kalau misalnya Anda gitu lagi ngopi ada perasaan ingin mantan, itu juga bagian dari kopi Snoop lah kalau menurut saya. Mau teh susu pakai gula, kopi pakai gula mules. Ada anggapan kalau minum kopi itu bisa menjaga kita untuk tidak tidur gitu, atau jadi insomnia, itu benar nggak sih? Kalau dari pandangan medis gitu. Ayo Pak. Ya, mungkin Bapak Iqbal dan bisa nih lebih tahu pandangan medis. Kalau saya lebih ke pasien sebenarnya. Gimana Pak Iqbal? Cek mau teko. Ya tambah Kenapa sama ngomongnya? mau teh hidayat ke pamtegeun ya. Cek mau teh tambah sugesti. Kopi mata tetunuh teh. Tapi kan Pak, katanya kopi banyak kafeinnya. Nah, bener gak nih kafein bisa bikin gak ngantuk, jantung lebih berdebar? Secara medis ya, betul. Kafein membuat adrenalin kita meningkat sehingga rasa ngantuk kita hilang. Jadi apakah ada korelasinya antara Maju. Tapi kalau misalkan minum kopi ribut juga ada Pak? Apa? Nggak bayar. Kasih ya pajak. Ya. Tahun-tahun sekarang di Cianjur banyak kedai kopi dan termasuk kita pun membangun kedai kopi Pak Ilham. Nah, Gimana? Jangan dulu dong. Belum nanya udah nah. Ini Bapak sangat visioner sekali pemikirannya. Gimana Pak? Pendapat Anda? banyak kedai kopi itu. Menurut saya itu bagus sekali. Apakah jadi cancer?
bukan geser, itu namanya mensejahterakan petani kopi dengan banyaknya sih seperti itu ya kan. Jadi dengan banyaknya kedai kopi, orang jadi banyak juga kan yang minum kopi gitu. Banyak yang minum kopi, banyak juga yang beli biji kopi gitu. Banyak yang beli biji kopi, ya petani sejahtera. Kesederhanaan itu Enggak juga. Ada yang lebih kompleks. Jadi melalui kopi saya membuka jalan semuanya. gimana kopi kebuka jalan? Melalui kopi saya membuka jalan semuanya. Gimana maksudnya? Oh, jalan, ada jalan rezeki. Kan jalan yang lainnya. Kalau gebetan Pak, ada jalannya nggak dari kopi Pak? Oh, Jujur. ada. Siap. Ya, siap. Kopi apa sih yang bisa kayak tadi Rian ditanyakan kepada Ilham, kopi apa nih yang ibaratnya menggambarkan Iqbal banget gitu? Menggambarkan saya adalah espresso double shoot. Wah, kenapa? Padahal muka wajah bapak putih bersih, kenapa harus double shoot? Enggak, karena espresso double shoot dia tegas. Yang pernah marahin bapak? dia tegas pahitnya. Oh, pahit. Dia pekat hitamnya. Tapi dia kecil. Pasti ya. Dari sekian teman-teman yang ada di sini, saya rasakan Ginanjar paling santai soal asmara. Benar. Paling santai soal asmara. Jangan-jangan. Ini karena memang Gak laku. bener-bener santai. Waduh, ya kenapa? Emang santai atau emang bodo amat deh? Atau emang suka ke laki-laki? Makanya gondrongin rambut. Itu orang tuh kalau laki. Emang santai sih, teuing kunaon kitunya rada kurang Nafsu. lain kurang nafsu. Memang apa nama tuh lain nomor hiji we lah. Yang nomor satu itu? Nomor hiji mah kopi aja gitu. Perhatikan itu wajib. Awal saya ngopi, kopi apaan sih, pahit gitu kan. Saya sampai pesan yang kopi yang manis-manis, contoh kayak Vietnam Drip, terus kayak kopi latte. Dan seiring berjalannya waktu saya ketemu dengan saudara Maskur, Egi, Ilham, Iki, dan Riyadi, Arya, Mas kan? Ya gitu, kita sharing-sharing di kedai-kedai kopi. Akhirnya kita bersama dan bikin grup tukang kopi. P60 Kenapa harus fisik? karena rasanya pahit. Kepada ada espresso, ada Americano. Americano yang lebih baik. Kenapa harus ganti? Karena saya bisa nyeduhnya P60 doang. Sejujurnya sih gitu. Sejujurnya sih gitu. Silakan yang bertanya. Seperti itu perjalanan kopi saya. Saudara Izan ya. Ya Mas Kur. Kan saudara Izan sering ngopi nih, pulang malam terus. Suka dimarahin mama enggak? Mama yang mana? Mama galak. Yang mama Isan lah. Kalau mama saya sendiri, mungkin kalau pertama ya gitu, pulang dari jam 9 ke atas kena omel. Karena sering berjalannya waktu, alhamdulillah mereka udah terbiasa. Jadi mama pun ya biasa. Jadi udah galak lagi. Ya udah gak galak lagi. Kan kata mama kandung ya. Ya. Kalau misalnya kata mama galak. Fuck your life. Kalau kata mama galak ya gitu. Ini harus gimana? Harus diperjelas mama galak itu siapa? Mama galak siapa sih? Bangsa. Sebutin namanya. Tadi kan mama kandung kena omel. Kalau mama galak kan harusnya amel.
Ada pertanyaan lain? Satu bait aja bacain puisi yang pernah dibikin sama Ya di Maskur. dan dibacain oleh Ginanjar. Satu bait. Seni tahilalatmu sudah gombal dari aduh balik ganti anjing. Gak cut. Seni tahilalatmu sudah gombal dari dulu, merayuku agar ku diam-diam merampok pandanganmu. Seni, aku tidak jahat, aku hanya ingin menjelma jadi bayi lucu yang terlihat gemas di matamu. Asik. Seni itu siapa? Seni itu balik aja deh. Bapak Riki. Saya panggilnya Bapak, aku nggak tahu apa ya. Saya akui ya, umur saya lebih tua dibanding dengan rekan-rekan saya yang Berarti namanya tuh disebut ya berarti jangan panggil bapak juga lah, panggil Om. anjing kasar. panggil akang aja deh, akang boleh. Kang Riki ya. Hmm. Menurut Kang Riki, apa yang melambangkan kopi dari dalam diri Anda gitu? Representatif kopi. Definisi kopi Enggak, beda maksudnya enggak? yang ada di kopi yang melambangkan diri Kang Riki gitu. Misalkan pahit, misalnya pahit Atau warnanya? misalnya Pada intinya ya gitu ya. Jadi pada intinya saya suka dengan kulit saya yang hitam. Terus saya pun lebih memakai baju yang warna hitam dan saya pun sukanya ya harus hitam juga gitu kan. Kopi jangan identik dengan warna hitam gitu. Riyadi. iya Bung. Saya jadi apa ya? Jat, kenapa suka sama lagunya? Kukira kau berumah. Bandar Jaira. Karena saya jarang pulang ke rumah ya. Oh gitu. Karena Rumah saya di kedai kopi. dari pagi mungkin saya kerja terus pulang ke kedai, pulang dari kedai ke kedai orang lain lagi, jadi emang jarang pulang ke rumah gitu. Jadi kalau misalnya lihat cewek itu, oh mungkin rumah saya gitu. Bapak sedikit melenceng. Apa sih Pak motivasi Bapak bisa berpindah dari kebiasaan dulu? Motivasi saya ya karena ingin mendekatkan diri dengan Yang Maha Kuasa. Meninggal Pak. Maksudnya ingin menjadi lebih baik. Bisa nggak bikin kedai kopi? Antara enggak kayaknya tahu. Kenapa nggak? Karena saya bisa ngopi sepuasnya di kedai sendiri. Bangsa. Ketika nggak bisa bayar kontrakan? Patungan. Ya. Terus mengenai kedai kopi gitu ya? Belum ditanya Pak. Oh iya Om. Kedai kopi yang tadi gimana Om? Oh gimana? Wah, enggak waras. Sudah waras Pak? Sudah. Itu kopi atau bajigur Pak? Selain espresso ada dua yang saya incar. Salah satunya aja. Oh, Jangan banyak-banyak. salah satunya kopi tubruk Kenapa harus tubruk? karena dia Endang. Nubruk. karena dia simple tapi natural. Simpel tapi pasti. Berbicara mengenai rumah, kenangan apa yang paling pahit dibanding segelas espresso? Bagi saya espresso itu tidak pahit. Yang pahit itu ketika lihat cewek yang kita sukai jalan sama mantannya. Itu pertanyaan dulu dong itu. Gimana ulangi? Kalau kata Mama Galak gimana itu kalau sering ngopi? Ya, jelasin dulu Pak. Kalau saya sering ngopi kan emang gak tahu waktu dari maghrib sampai Januari. Intinya curiga, lu kemana aja gitu kan? Curiga pasti udah ada. Maaf ya saya potong. Saya ngerti maksudnya gak tahu waktu itu gimana kan di tangan kayak ada jam tangan. Saya bingung gitu maksudnya gimana? Gak tahu waktu maksudnya. Gini Pak,
jam saya kebetulan mati, jadi gak tahu waktu. Nah gitu maksudnya. Nggak apa-apa gitu ya kalau misalnya sekarang mah dari misalnya sore terus Januari nggak dimarahin gitu ya. Ya karena saya pintar ngomong. Anjing. Apaan sih kan? Saudara Isa. Ya gitu intinya kita karena wanita itu butuh dimengerti. Yang penting ketika ngopi nggak stop pandang gitu ya. Saya nggak berharap terlalu besar soal kedai ini. Sabulan 70 kilo ya. Nyalain kedai itu lah. Yang penting ngopi. Yang penting kita terus berdiri gitu. Dan satu bisa bayar kontrakan. Dan satu bisa bayar kontrakan tanpa harus bayar uang tambahan. Itu sih harapan sederhana di masa sekarang. Asik. Untuk masa depannya mungkin sebulan pengen habis berapa kilo? 30 kilo. 30 kilo, amin. Saya optimis meskipun di kota ini banyak sekali kedai kopi bermunculan, katakanlah di setiap belokan banyak kedai ya. Lebih bagus dari kedai saya ini. Saya katakan ini kedai saya ya. Meskipun ya udunan banyakan, tapi saya bisa mengatakan ini kedai saya. Ya, tapi saya optimis lah. Kalau misalkan kita terus bersabar, terus menjalankan apa yang memang sepatutnya dijalankan, kita bakalan bisa maju dan bisa mengalahkan kedai semuanya. Pokoknya kita kedepannya Cari identitas sendiri. harus menemukan identitas dan ciri khas dari kedai kopi kita. Oh satu lagi terakhir. Ya. Kan udah punya kedai kopi nih. Tapi kenapa masih suka ngopi di kedai lain? Karena kita ingin sedekah kepada kedai kopi orang lain. Oh, iya. Karena kalau gitu bakal bosan sama suasana kopi sendiri. Ya maksudnya suasana kedai kopi kita. Saya dibanting. Satu. Ya terima kasih. Bagaimanapun yang terjadi, apapun yang terjadi, kedai kopi harus tetap nyeduh kopi. Doanya dong. Satu kata untuk mereka kopi, tetap berjalan, tetap kompak, kuat, maju. Dan diridhoi oleh yang Tuhan yang Maha Esa. Amin. Terus maju. Harapannya marketing lebih baik. Harapannya ke depannya semoga lebih booming lagi Rekara Kopi. Amin. Ingin menjadi bangsat. Bangsa cinta untuk Seni. Ayo 14 Desember.